Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan kebaikan kita. Akhi fillah jazakumullah, satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, orang cerdas itu seperti apa sih ya Rasulullah? Kenapa? Karena banyak orang ngaku cerdas, banyak juga orang nuduh orang itu bloon, pelongo, bodoh. Sebenarnya definisi cerdas itu menurutmu ya Rasulullah seperti apa? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang paling banyak ingat mati. Apa yang paling cerdas? Orang yang paling banyak mengingat mati. Aksaruhum lil mauti zikra. Yang kedua kata Nabi adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Yang kedua adalah orang yang cerdas itu kata Rasulullah adalah mereka yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Jadi ada dua yang menjadi tanda-tanda kecerdasan kita. Banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan kehidupan setelah mati. Bagaimana kita? Kita lebih banyak ingat mati apa ingat hidup? Hidup. Hah? Hidup. Yang dirayakan ulang kelahiran apa kematian? Yang diingat-ingat kelahiran apa kematian? Kelahiran. Kelahiran, astagfirullah. Yang harus diingat adalah kematian, bukan kelahiran. Kita lebih banyak mengingat kehidupan dibandingkan kematian. Mau makan apa besok? Ya. Seperti apa besok? A'maru ummati baina 60 ila 70 kata Rasulullah. Usia kalian itu hanya 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu kalian mati. Jadi hidup ini cuma 70 tahun. Sedangkan kita nanti setelah mati tak terhitung usia, tak terhitung waktu, tak terhitung lamanya. Khalidina fiha abada. Kita akan abadi di surga atau abadi di na'udzubillahi min dzalik. Siapa orang cerdas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maka jemaah muliakan Allah, kita perlu melihat apakah persiapan kita untuk kehidupan setelah mati sudah cukup. Bagaimana bekal kita? Kira-kira kalau kita mati hari ini, kita calon penghuni surga atau penghuni neraka? Kalau kita mati hari ini, bagaimana pahala kita? Kalau kita mati hari ini, bagaimana dosa-dosa kita? Kalau kita mati hari ini, pastikah kita akan terhindar dari azab kubur? Kalau kita mati hari ini, apakah kita meninggalkan kesan baik? Atau sebaliknya? Nauzubillah, jangan-jangan kalau kita mati, alhamdulillah dia mati. Ya. Yang sampai ada orang yang berkomentar, alhamdulillah dia mati. Apa kata sebuah ungkapan ya di dalam bahasa Arab itu? Kata ungkapan ini, sebuah kata mutiara, disampaikan bahwa di dalam ungkapan ini bunyinya begini ya, waladatka ummuka bakian, ibumu melahirkanmu dan kamu menangis. Jadi waladatka ummuka bakian, ibumu melahirkanmu dan kamu menangis. Semua kita yang dilahirkan pasti menangis. Wan nasu haulaka, sedangkan orang-orang yang ada di sekitarmu yadhakuna surura, mereka bahagia tertawa menyambut kelahiranmu. Ihris, maka persiapkanlah. Di mana saat-saat kamu mati,
maka kondisi itu terbalik. Tinggal kamu yang tertawa bahagia, tinggal mereka yang menangis. Tanda-tanda husnul khatimah itu adalah kita lahir menangis tapi kita mati tertawa. Tanda-tanda husnul khatimah itu adalah orang lain tertawa saat kita lahir dan ia menangis saat kita mati. Kenapa orang itu menangis saat kita mati? Ia kehilangan sosok orang baik di dalam kehidupannya. Ia kehilangan sosok orang yang bermanfaat dalam hidupnya. Maka mudah-mudahan itulah kita, ditangisi kematian kita, karena mereka kehilangan orang baik di lingkungannya. Na'udzubillah, jangan sampai ada orang untung dia mati. Jadi ini yang kita takutkan. Maka akhi fillah azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat bagaimana amal kita, bagaimana bekal kita, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk merencanakan lebih baik masa depannya. Untuk apa kita mengingat masa lalu? Untuk apa kita mengingat masa lalu kita? Untuk menjadikan ia sebagai pelajaran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tidak boleh ada di antara kita yang mengingat masa lalunya, tapi ia kemudian tidak berusaha untuk lebih baik. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu melihat, meneliti bagaimana kehidupannya di masa lalu untuk merancang lebih baik kehidupannya di masa datang. Boleh Anda ingat masa lalu, tapi hanya untuk mengevaluasi seberapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dan seberapa banyak kebaikan yang kita telah lakukan. Na'udzubillah, kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah tergolong orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu saran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dialah tergolong orang yang celaka. Ada 3, kita terbagi ya, ketika menatap masa depan dan masa lalu. Kalau kita lebih baik hari ini dibandingkan kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Kalau kita sama saja dengan hari yang lalu, hari yang kemarin, kita orang yang merugi. Na'udzubillah, barang siapa yang lebih buruk hari ini dibandingkan kemarin, maka dia orang yang celaka. Maka jemaah muliakan Allah, di ujung tahun ini kita harus memahami, mengevaluasi ulang bagaimana hidup yang telah kita jalani. Apa yang membuat kita lupa merancang masa depan kita lebih baik? Apa yang membuat kita lupa sehingga kita ini kemudian terpedaya, terpesona dan lupa akan kehidupan akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun." Maka bermegah-megahan kekayaan telah melalaikan kamu, kata Allah, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Banyak orang yang kemudian lalai sehingga Allah menjemputnya dengan kematian. Jangan sampai nikmat dunia ini membuat kita lupa bahwa ada alam yang akan kita hadapi, kita lalui lagi, yaitu alam akhirat. Maka jemaah muliakan Allah, mumpung kita masih punya nyawa, masih Allah hidupkan, mari perbaiki sisa-sisa usia kita. Maka perbaiki sisa usiamu
maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalumu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah keburukan masa lalumu dan kebaikan saat ini, agar kebaikan saat ini menghapus dosa-dosa masa lalumu. Masya Allah, memperbaiki sisa hidup kita, maka Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu kita. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mesti kita introspeksi? Apa yang mesti kita hisap? Bagaimana dengan akidah kita? Apakah akidah kita selamat dari noda-noda syirik? Kita ingat janji Allah, kita ingat janji kita kepada Allah. Di awal-awal Allah menciptakan kita, maka kemudian kita pun menyatakan sumpah dan janji kepada Allah. Saat itu baru usai kita dilahirkan oleh Allah, baru saja kita menghitung hari dalam rahim ibu kita, maka Allah kemudian bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Maka semua manusia menjawab, "Qalu bala syahidna." Apakah engkau mengaku aku Tuhanmu? Maka semua janin itu menjawab, "Benar, kami akui engkau Tuhan kami." Janin itu meskipun terlahir dari orang yang non-muslim, dari muslim, semuanya sama. Dia lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap yang dilahirkan akan lahir dalam kondisi suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi dan Nasrani. Ada muahadah. Yang kedua ada mujahadah. Ada kesungguhan dari semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Ada kesungguhan dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ada kesungguhan dari semua zikir dan doa yang kita lakukan. Jangan ada orang yang sholat hanya menggugurkan kewajiban, tanpa ada mujahadah, tanpa ada kesungguhan. Ketika kita mau sholat, ada dua motivasi yang paling kuat untuk menjadikan sholat kita penuh makna. Yang pertama adalah, aku butuh Allah. Aku butuh Allah. Aku punya banyak masalah yang hanya bisa selesai dengan kehendak Allah. Aku punya banyak keinginan, hanya terwujud dengan pengabulan doa dari Allah. Maka bersungguh-sungguh ini merupakan syarat kedua untuk istiqamah dalam kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Meskipun gelap seperti ini, Allah tetap melihat kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah Allah melihatmu? Meskipun gelap, manusia tidak bisa melihat kita, tapi Allah pasti bisa melihat kita. Maka sengaja kita dalam kondisi gelap seperti ini diingatkan oleh Allah. Apakah di waktu terang kalian ingat aku, atau di waktu gelap kalian ingat aku? Tidak perlu tahu apa waktunya, apa kondisinya. Yang penting kita ingat Allah merupakan kunci ketenangan kita. Yang keempat, muhasabah. Memperbaiki amalan yang telah dilakukan oleh kita. Muhasabah. Kalau kita lihat bagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian melihat diri kalian, masa lalu kalian, untuk merancang lebih baik masa depan kalian. Maka mari kita perbaiki akidah kita, kita perbaiki ibadah kita, kita perbaiki akhlak kita, kita perbaiki lisan kita. Kata Rasulullah, "Aktsaru khataya ibn Adam fi lisanih." Orang yang paling banyak dosanya adalah yang paling banyak bicaranya. Aktsaru khataya fi lisani, paling banyak dosa manusia pada lisannya. Kemudian mari kita perbaiki akhlak kita.
bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada sesama. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki hidup kita, dan kita perbaiki ukhuwah di antara kita. Masya Allah ya, apakah kita bersama-sama di masjid ini sudah saling seia dan sekata, sepenanggungan? Maka mari kita muhasabah ukhuwah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna abdun muflis?" Tahukah kalian siapa hamba yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta benda. Maka Nabi mengatakan, tidak, orang yang bangkrut itu adalah umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, namun ketika di dunia dia banyak mencaci dan banyak memfitnah orang. Ia menuduh orang lain, ia makan harta dengan cara tidak halal, ia menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak. Maka kemudian orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilempar ke dalam neraka karena banyak dosanya, sedangkan kebaikannya sudah tidak ada lagi. Maka jemaah yang muliakan Allah, hati-hati kalau kita pilih teman. Karena kata Rasulullah, jangan sampai kita ini menjadi hamba yang muflis, hamba yang bangkrut. Ya, banyak amal baiknya tetapi dia tetap masuk neraka. Maka bukan semata-mata ukhuwah kita perbaiki, bukan semata-mata usia kita perbaiki, mari kita perbaiki pula pemahaman keislaman kita. Apakah pemahaman keislaman kita ini sudah mumpuni, yang sudah mampu menjawab setiap persoalan-persoalan hidup kita? Karena Islam itu bukan semata-mata agama yang sempurna, tapi agama solusi. Islam itu agama sempurna dan agama solusi. Jangan sampai ada hal-hal yang kita hadapi di kehidupan ini, di dunia ini, kecuali kita jadikan Islam ini sebagai patokan hidup kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian terjadi beda pendapat, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Usia kita ini ada 3. Ada usia biologis kita, ada usia produktif kita, ada usia amal soleh kita. Kira-kira ini kita lebih panjang usia mana? Apakah usia biologis kita lebih panjang daripada usia produktif kita? Mana lebih panjang? Usia biologis, produktif, apa amal soleh? Produktif. Yang lebih panjang mana? Ya, ternyata yang lebih panjang usia biologis kita. Usianya 40 tahun, amalnya baru 7 tahun. Ya, usianya 40 tahun, tapi ilmunya masih ilmu TK. Ya, kita ini tidak bisa mengupgrade cara ibadah kita. Kayaknya takbiratul ihram kita, wudhu kita hanya warisan masa-masa ibtidaiyah, kita nggak pernah di-upgrade lagi ilmunya. Maka usia yang harus jadi kebanggaan kita adalah usia amal saleh, di mana usia-usia kita manfaatkan untuk berbuat baik pada Allah. Bukan usia yang produktif tetapi tidak ada manfaatnya. Banyak orang yang produktif tapi tidak manfaat. Sebagaimana firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak orang yang produktif tetapi dia tidak masuk surga, justru ia masuk neraka. Kenapa? Produktivitasnya tidak didasari dengan keikhlasan, produktivitasnya tidak didasari dengan keilmuan, produktivitasnya tidak didasari dengan ibadah semata kepada Allah. Mari kita evaluasi ulang ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Apakah semuanya sudah kita amalkan? Apakah semuanya sudah kita dakwahkan? Jangan sampai ada ilmu kita tetapi kita tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang keempat, yang ketiga adalah harta kita. Bagaimana dengan harta kita? Apakah semuanya sudah halal didapatkan? Sudah halal dibelanjakan? Ada 2 yang akan dinilai oleh Allah pada harta kita. Dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana? Dan bagaimana kita membelanjakannya dan bagaimana? Ya. Kemudian yang ketiga, harta. Ya.
Harta ini akan dipertanyakan oleh Allah di yaumul akhir. Utsman bin Affan itu ketika meninggal dunia di atas kasur, meskipun dia banyak ikut di dalam peperangan Rasulullah, tapi ternyata Khalid meninggal di atas kasur. Kemudian Khalid bin Walid menyatakan dalam doanya, ya Allah, kenapa kau mati di sini? Jadi usia yang akan ditanyakan oleh Allah bukan semata-mata ilmu, harta dari mana kita dapatkan, untuk apa kita belanjakan. Ya. Jadi begitu juga Salman Al-Farisi yang tidak mati-mati hanya karena ada 2 piring yang belum dia sedekahkan. Kenapa Salman tidak mati panjang sakaratul mautnya? Kenapa? Karena ada 2 piring yang belum disedekahkan. Kita kalau mati ini meninggalkan apa? Baju 2 lemari, ya kan? Sepatu berapa rak itu? Pos kakinya, pecinya, sarungnya, Masya Allah. Ya, cocoknya ini kira-kira dalam sebulan ini berapa pakaian kita mesti pakai? Saya lihat Musmandar ini adalah masjid yang paling aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Makanya kalau ada baju-baju yang masih bagus, ya cukup kita sisakan baju di rumah itu 6 potong, celana 4 potong, sarung 2, ya, daripada dia menyesaki lemari tapi tidak dimanfaatkan. Nanti kalau kita mati, nanti susah sakaratul mautnya karena belum itu disedekahkan. Makanya garage sale itu cocok ya. Kita kumpulkan baju-baju yang masih bagus-bagus tapi udah nggak sempat dipakai karena udah banyak baju baru lagi. Kita kumpulkan celana, baju, sepatu, apapun barang-barang yang di rumah. Yang paling banyak kayaknya DVD ya, kalau udah nggak dipakai. Apalagi yang banyak di rumah ini? Ada yang punya sepeda udah nggak dipakai, masih banyak harta. Kemudian tubuh kita. Nah, apa amalan-amalan yang paling cocok di usia-usia kita yang sudah senja ini? Usia kita kan sudah 50 tahun ini, 40 sampai 60 tahun. Kalau 60 tahun usia kita tinggal berapa tahun ini? Game. Kalau ikut usia Nabi tinggal 3 tahun. Kalau 3 tahun tinggal berapa menit kalau maghrib itu? Ya? Kalau usia kita dibayangkan jam 5 sore, kayaknya tinggal 1 jam lagi kematian datang menghampiri kita. Maka pastikan apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan itu bermanfaat bagi akhirat kita. Jangan ada harta kita yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Jangan ada yang kita miliki tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Alhamdulillah kita punya anak, pastikan anak kita bermanfaat bagi akhirat kita. Kita punya istri, pastikan istri kita bermanfaat bagi akhirat kita. Ya, kita punya keluarga, pastikan keluarga kita bermanfaat bagi akhirat kita. Maka ada 3 tanda-tanda husnul khatimah yang menjadi akhir kehidupan yang baik bagi kita. Yang pertama, kalau kita gemar bersedekah jariyah, tidak pernah ia tidak berinvestasi dalam amal-amal jariyah. Yang kedua, ilmu kita yang bermanfaat. Jangan sampai kita hanya belajar tapi tidak diamalkan dan tidak disampaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak mampu mendidik anak kita dengan jadi anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu adalah aset yang paling abadi. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, yang akan membukakan pintu surga bagi kita semua, yang akan menghalangi kita dari ancaman neraka. Maka mudah-mudahan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang akan menuntun kita untuk membukakan pintu surga untuk kita, insyaallah. Alhamdulillah, akhi fillah jazakumullah. Bagaimana kita menyambut tahun baru kita? Ingat janji, ingat kesungguhan, ingat muraqabah, ingat muhasabah, dan ada yang terakhir lagi. Bukan cuma muhasabah, memperbaiki amalan yang kita lakukan, tetapi muaqabah, menginsafi kelemahan diri kita. Banyak di antara kita yang kemudian
merasa nyaman dengan musibah ketika ia kembalikan kepada Allah, bahwa hanya Allah yang mampu memberikan musibah. Mudah-mudahan insyaallah hidup kita akan senantiasa bahagia dengan amal-amal baik yang kita lakukan, karena hanya amal yang akan setia menemani kita sampai kapanpun. Demikian insyaallah. Alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu kita udah nyala ya? Belum, masih diperbaiki, baru ini nyala. Ini? Oh iya. Belum, lampu belum. Matikan aja, matikan. Ini fokusnya. Pencet 2 kali. Pakai ini dia pakai apa? Sama ya? Ini remote-nya nih. Bener nggak ya? Sony. 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 Kan? Tipis-tipis kayaknya. Tipis dan tipis tuh. Saya aja hafal ya.